Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang loyang sultan dari Tintin Trainer. Nih, jadi di sini ada Corona Pen, ada Diamante Pen, dan Sephira Pen. Jadi di video kali ini saya akan memberitahukan kalian tentang masalah yang dihadapi oleh peserta kursus saya. Jadi mereka sudah membeli ini sekitar hampir 1 tahunan dan mereka mencucinya dengan sabun ya, sabun untuk cuci piring, dan mereka gosok-gosok dengan menggunakan busa. Itu alhasilnya adalah mereka mempunyai kulit yang agak sedikit lengket atau kulitnya menempel pada saat loyangnya mau dilepaskan. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah seperti ini, bisa saja karena yang udah berbulan-bulannya udah agak lama. Mungkin solusinya adalah kalian itu jangan menggunakan sabun cuci piring dan kalian menggunakan busa. Karena ini lapisan granit ini, kalau misalnya sudah terkikis, itu akan hilang anti lengketnya. Ini saya ambil contoh yang Diamante Pen dari Tintin Trainer. Bentar ya, saya siapkan dulu alat peraganya. Karena banyak yang bilang, Chef, kalau misalnya ngomong tuh harus kasih alat peraga dong, Chef, biar lebih jelas. Baiklah, di sini saya akan kasih alat peraganya. Yang satu lagi Corona Pen. Ini harganya berapa sih, Chef? Ini harganya 438.000. Jadi sama ya, harganya seperti yang loyang Signora. Ya, saya bereskan dulu. Jadi kita balik ke masalah yang agak lengket-lengket itu. Jadi kalau misalnya mau mencuci si loyang sultan ini, jangan memakai sabun atau busa yang suka mencuci itu. Kalian gosok-gosokkan seperti ini, itu akan menghilangkan anti lengket si granitnya ini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena banyak banget yang udah curhat ke saya, Chef, kok loyang saya makin kesini kok makin lengket, kok udah nggak seperti dulu lagi. Terus saya tanya, Ius, cucinya pakai sabun cuci piring dan kasih busa? Iya. Kebanyakan mereka memakai sabun cuci piring. Kemungkinan itu yang membuat si loyang sultan ini lengket. Dan saya juga punya teflon granit juga yang dicuci menggunakan sabun cuci piring dan busa itu juga. Ternyata memang benar, kalau misalnya kalian mencuci dengan busa itu dan sabunnya itu akan mengkikis si lapisan anti lengket si granitnya ini. Itu yang akan membuat kue akan mudah nempel di loyang ini. Jadi kalau misalnya kalian coba lihat teflon kalian atau yang panci kalian itu yang ada teflonnya, kalau misalnya kalian gosok-gosok gitu kan pasti lama-lama akan hilang daya anti lengketnya. Sama seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau bersihkan, kalian siapkan air panas. Taruh seperti ini. Boleh sampai sebatas ini, boleh agak turunan nggak apa-apa, karena kan ini airnya agak panas, jadi nanti akan si minyak-minyaknya atau yang agak menempel-nempel sedikit kotorannya itu akan larut dan terangkat. Setelah kalian lihat terangkat, kalian bisa buang airnya, lalu kalian bisa bersihkan. Kalian udah bersihkan, ya udah, tinggal kalian keringkan dan kalian bisa pakai lagi untuk besok-besoknya. Dan ada pertanyaan lagi, Chef, kalau misalnya nggak pakai sabun bisa bau amis dong? Kan kalau misalnya kita buat ini, itu kan memakai pasta kan? Itu juga nggak bau amis kan kalau misalnya kita memakai pasta. Seharusnya kalau misalnya kalian kuenya nggak bau amis, juga di sini juga nggak akan meninggalkan bau amis. Karena kuenya juga nggak bau amis, jadi nggak mungkin bau amis juga kan kalau misalnya kalian cuman menggunakan air panas doang. Jadi kalau mau menggunakan air panas bisa di sini, jadi itu tidak akan menghilangkan lapisan teflonnya. Jadi saya udah pakai dan saya udah coba sama hampir 3 bulan ini saya memakai loyang sultan. Itu tetap masih bagus
nggak lengket, dan keluarnya juga gampang. Jadi kalau misalnya kalian baru punya, cucinya jangan pakai sabun dan pakai busa. Itu akan meninggalkan mungkin gores-goresan dan nanti lengketnya ini hilang. Jadi kalau misalnya kalian punya loyang sultan seperti ini, cukup menggunakan air panas lalu kalian melap-lap saja sampai bersih. Itu cukup. Karena banyak banget yang di sini, "Chef, kok loyang saya makin kesini kok makin lengket sih?" Aduh, saya juga bingung kan. Saya baru buat resep marmer dan mencoba loyang sultan ini kan 3 bulan belakangan ini, 2 bulan belakangan ini. Jadi saya baru menemukan ternyata kalau misalnya loyang sultan ini juga nggak bisa kita memakai sabun dan kita gosok-gosok gitu. Ternyata itu akan menghilangkan daya anti lengket si teflon ini. Seperti itu. Jadi semoga berguna ini ilmunya. Kalian bisa terapkan, kalian punya masalah ini juga bisa kalian terapkan. Dan saya punya tips satu lagi. Jika kalian punya 2 loyang seperti ini, kalian bisa lihat bedanya. Yang satu ini tajam, runcing-runcing seperti ini. Yang satu ini agak tumpul sedikit. Ini banyak banget masalah loyang sultan ini karena kalian mungkin masih baru dan belum mengenal loyang sultan ini. Jadi kalau misalnya kalian punya loyang sultan ini, kita bedakan menjadi 2. Satu yang tumpul, satu yang tajam. Jadi kalau misalnya kalian udah beli komplit, itu kalian bisa bedakan. Jadi yang satu yang tajam sini. Ini yang tumpul ini nggak terlalu tajam ya, yang tumpul sini. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kalian gabungkan, pada saat pemanggangan, itu yang akan sempurna dan bagus itu loyang yang tumpul seperti ini. Sementara yang tajam-tajam seperti ini, seperti Corona Pen ini, itu akan sedikit kering dibandingkan dengan yang ini. Jadi kalau misalnya kalian panggang, bedakan. Jadi yang tumpul kalian panggang sendiri, nanti kan kalian produksi, kalian bisa bedakan. Oh, ini yang tumpul yang ini nih. Nanti kalau udah ini mau dibersihkan, nah ini yang tajam yang sini nih. Dan kalau misalnya kalian yang tajam-tajam seperti ini, kalian bisa menggunakan trik seperti saya. Jadi kalian ambil baskom, diisikan air, lalu taruh di bawah loyang, dasar oven, taruh di dasar oven, dan kalian panggang seperti ini. Itu akan membuat si yang kulit yang tajam ini, itu tidak akan kering. Karena dia kan basah dari sininya. Dia mengeluarkan uap, jadi itu tidak akan kering. Jadi kalau misalnya cara ini sudah banyak dipakai oleh subscriber saya yang sudah menonton video saya yang di awal-awal. Cara menggunakan loyang sultan seperti ini. Jadi diisikan air, taruh sini, itu tidak akan membuat pinggiran kulit kalian itu tidak kering. Jadi kalau kayak di Signora itu kayak Marisa, kayak Pandora, pokoknya yang tajam-tajam biasa harus seperti ini. Jadi, Chef, tolong rekomen dong kalau yang Signora itu bagusnya apa? Biasa kalau saya pakai Signora itu, saya pakainya yang klasik, Scarlet, sama Diamond. Tapi kalau misalnya yang Tintin Rainer ini, saya baru pakai yang ini. Ini bagus nggak sih, Chef? Bagus, sama anti lengket juga. Loyangnya juga bagus, tebal, sama. Dan kalian bisa pakai ini. Kalau misalnya ini nanti kalian bisa taruh baskom di bawahnya, nanti taruh seperti ini. Pokoknya jangan sampai kering aja. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, bisa. Jadi sebenarnya loyang sultan ini tuh tergantung kalian mengenal aja sih. Jadi kalau misalnya banyak banget yang suka nempel, yang suka kering, ya, jadi kalau misalnya itu coba bisa terapkan tips and trick dari saya. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah seperti yang saya jelaskan di awal, kalian bisa coba triknya. Dan kalau misalnya kalian panggang loyang sultan ini tuh memang harus agak lama ya, karena ini kan tebel. Jadi kalian bisa gunakan suhu 150 atau 160. Dan kalau misalnya kalian nggak yakin dengan suhu kalian, bisa menggunakan termometer tambahan, seperti termometer Mona. Saya juga jual, jadi kalau misalnya kalian mau pesen, bisa di Instagram aku atau WhatsApp aku. Jadi kalau misalnya yang kalian mau loyang sultan dari Tintin Rainer ini, kalian bisa langsung kontak Instagramnya di Tintin Rainer Bakeware. Itu kalian bisa dapatkan harganya 438.000 saja. Jadi gitu, sekian tips and trick untuk merawat si loyang sultan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan salah jalan untuk membersihkan ini.
supaya loyangnya kalian ini awet, tahan lama, dan pakai bersetahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun, itu tetap sama hasilnya, tidak lengket-lengket lagi. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.